Janganlah ngomong-ngomong Panggil terus saya ngebahas ini, mulu. urusan Anda data pun ini tidak kan. tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Hah? Ketika Anda Bagaimana? marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak, harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya. Kasih keluar itu, satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Udah. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo dan DJ Ferny Hasan terlibat adu mulut terkait persoalan tes DNA via telepon dalam podcast Dr. Richard Lee. Awalnya, Dr. Richard Lee melalui sambungan telepon menawarkan diri untuk mempertemukan Ferny Hasan dan Denny Sumargo agar permasalahan mereka diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, Ferny Hasan menolak karena Denny Sumargo sudah melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik ke kepolisian. Ferny Hasan juga sempat mempertanyakan masalah pencemaran nama baik seperti apa yang dituduhkan Denny Sumargo kepadanya. Saat Denny Sumargo hendak menjelaskan, Ferny Hasan langsung memotongnya bahwa dirinya juga sudah mengingatkan Denny Sumargo agar tidak mengungkit masalah mereka lagi di media. Ferny Hasan yang mulai emosi lantas mengungkit perjuangannya sebagai seorang ibu dan sikap Denny Sumargo yang sempat teriak marah-marah di rumah sakit ketika tes DNA pertama kali. Denny Sumargo pun menentang Ferny Hasan untuk mengeluarkan saksi yang melihatnya marah-marah dan teriak. Ferny Hasan yang semakin emosi berteriak bahwa mental anaknya telah hancur akibat Denny Sumargo yang marah-marah saat tes DNA pertama kali. Denny Sumargo langsung menantang Ferny Hasan untuk membawa semua pengacara dan orang-orang yang berpihak padanya untuk menemuinya serta melakukan tes DNA lagi secepatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ini kocak sih menurut aku. Karena kalau cuma berdasarkan keyakinan, terus semua orang di dunia ini bakal berkeyakinan anaknya Bill Gates. Kocak anjir, goblok. Koko bingung deh sama orang tua zaman sekarang. Orang tua yang buat masalah tapi anak yang dijadiin senjata atau tameng untuk memenangkan sebuah masalah gitu loh. Kalau ditanya kenapa sih harus besar-besarin masalah itu padahal bisa diselesaikan secara simple, pasti jawabannya gini: demi anak, semua saya buat, semua saya lakukan untuk anak, untuk mentalnya anak, untuk kebaikan anak. Hey, kalau untuk kepribadian sendiri jangan membawa anak serius, kasihan sama anaknya. Kalian coba pikir deh, masa iya anak sekecil itu harus klarifikasi tentang permasalahan yang dilakukan sama orang tuanya gitu loh. Harus ngomong sana ngomong sini, kan nggak masuk akal gitu loh. Udah selesain secara orang dewasa, jangan membawa anak. Oke? Apalagi suruh anaknya klarifikasi sana klarifikasi sini, nggak boleh, serius. Kami ataupun saya selaku Ketua Umum DPP LBH Kesehatan Pusat mengapresiatif terkait dengan gentlenya Bang Densu menerima tantangan dari Mbak Ferny Hasan untuk melakukan uji tes DNA yang kedua kalinya. Nah, kami berpandangan bahwasanya Bang Densu sudah sangat-sangat berjiwa besar, dan sekaligus kita lihat videonya Bang Densu bahwasanya Bang Densu memang betul sudah melaporkan Mbak Ferny Hasan ke Polda Metro Jaya. Mungkin diindikasi terkait dengan pasal 27 ayat 3 dan junto pasal 335, 310 dan 311. Baik itu dari pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan sampai dengan fitnahnya, itu disampaikan ke sana. Nah, yang dimana entah itu kerabat, rekan, saudara, entah itu siapa yang diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee itu sudah menyampaikan bahwasanya kasihan dengan psikologi anaknya Mbak Ferny Hasan dan segala macamnya. Akan tetapi kalau sudah ada sistem pelaporan ke Polda Metro Jaya seperti ini, yang ada dugaan undang-undang ITE, begitupun juga pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun fitnahnya, ini akan mengakibatkan lebih buruk lagi ke psikologi anak dan berdampak mental juga kepada anak kalau ini tidak kunjung diselesaikan secara baik oleh Mbak Ferny Hasan. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee juga Bang Densu sudah menyampaikan dia sempat melakukan konferensi pers kepada publik
dan berlinang air mata dia, tetapi publik banyak tidak percaya kepada dia. Hukum sosial sempat dialami oleh Bang Densu begitu lama sekali. Nah, sekarang Bang Densu menerima tantangan daripada Mbak Ferni Hassan dan siap untuk di mana saja rumah sakitnya yang memang ditentukan oleh Mbak Ferni Hassan, Bang Densu untuk datang dengan gentlenya menerima tantangan. Nah, kan tetapi pandangan hukum daripada kami, Mbak Ferni Hassan, pikirkan psikologi anak. Kalau sudah ada pelaporan ke kepolisian, bukan cuman pikiran, tenaga, semuanya terkuras, termasuk material dan imaterial, semuanya akan terkuras. Kembali lagi, kalau memang Mbak Ferni Hassan sayang dengan anak, pikirkan psikologi anak. Pekerjaan semuanya akan terbengkalai dan semuanya tidak akan fokus, sehingga banyak akan menguras tenaga pikirannya Mbak Ferni Hassan sendiri. Nah, saran dan pandangan hukum dari kami, temui Bang Densu secara gentle dan sampaikan permohonan maaf, sekaligus upayakan permasalahan ini bisa selesai melalui restoratif justice atau bermusyawarah untuk mencari kata mufakat dan mediasi, sehingga masyarakat publik bisa menilai dan cermat sekaligus menerima permasalahan ini dengan positif. Itu saja pandangan hukum daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Saya juga seorang ibu yang membesarkan anak sendiri 3 orang. Saya turut prihatin buat masalah yang menimpa Mbak Ferni bertubi-tubi. Tapi di sini saya itu tertarik men-stit video Mbak Ferni ini bukan karena masalah dengan Bang Denny Sumargo alias Bang Densu. Tapi saya di sini tertarik terkait baju yang dipakai Mbak Ferni itu adalah baju sebuah partai politik yang anggota partai politik tersebut bertugas di Kota Batam sebagai anggota dewan. Yang playing victimnya sama kayak Mbak Ferni. Jadi Mbak Ferni sudah di bawah naungan partai yang pas. Coba minta perlindungan dan jalan yang baik dari partai yang menaungi Mbak tersebut, ya. Dikarenakan sama sifat Mbak sama si anggota dewan tersebut mengganggu kehidupan orang yang orang sudah tenang. Saya tidak mau mengomentari kehidupan Mbak Ferni. Saya cuman tertarik mengkomentari baju yang Mbak Ferni pakai itu. Baju yang berlambangkan partai yang katanya melindungi perempuan. Namun sampai hari ini partai tersebut seakan bungkam dengan kelakuan playing victim anggotanya. Lebih baik masalah Mbak Ferni itu diselesaikan baik-baik. Kasian kan karena ada anak kecil. Percis banget kelakuannya sama baju yang Mbak Ferni pakai itu yang bermasalah dengan saya. Kalian wajib nonton podcast ini, podcastnya Dr. Richard Lee yang ada cerita tentang Ferni sama Ko Densu ya, yang tes DNA kedua. Cukup akui ini anakmu Densu. Gila ya, kalian tuh bakal naik darah banget gara-gara podcast ini. Karena kayak aneh gitu loh, antara Ferni sama nih orang sumber daya manusia lagi, narasumber, saksi, kayak nggak kompak, nggak briefing dulu, banyak hal nggak masuk akal. Mas saya hamil tuh bisa sampai setahun, udahlah aneh lah pokoknya. Dan di sini tuh aku tuh ngeliat ya, Ko Densu tuh bener-bener gila, sabar banget, berjiwa besar banget, ngomong pun masih baik, masih sopan. Sumpah kalian wajib nonton podcast ini. Dan aku tuh kesel ya, kayak apaan sih anak kecil tuh dijadiin senjata gitu loh. Kayak apa-apa anaknya, kayak gak pikirin perasaan anaknya. Ya justru kalau lo pikirin perasaan anak kecil itu, lo jangan bikin kayak begini. Ya ampun, gila sih, kasian banget sama anaknya. Apalagi ini tuh di YouTube ya, di sosmed tuh bakal selamanya gitu loh. Sadar gak sih, nih orang ngerusak mental anaknya sendiri. Kalian pokoknya wajib tonton. Dan gue salut banget sama Ko Densu, sumpah. Mungkin itu kalau AA Rafael yang dituduh ayah biologis dari anaknya dia nih dan ditantang tes DNA 2 kali, mungkin kalau sama AA Rafael udah dijadiin seblak ini cewek. Bener sih. Aduh.